Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dengan hikmat dan kasih. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 3a, 5, 8 dan ayat 16 sampai dengan 17. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 19 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Di dalam Injil Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus di dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20, memberikan cara-cara memberi teguran ke dalam 4 tahapan. Apabila ada saudara kita yang berbuat dosa, kita diundang untuk saling menegur dan mengingatkan, karena kita semua mempunyai tanggung jawab satu terhadap yang lain. Kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa sesama yang berdosa kembali kepada kebersamaan dalam umat Allah Tritunggal Maha Kudus. Tentunya, teguran itu menjadi semakin indah kalau dilakukan melalui langkah-langkah yang manusiawi. Tetapi dalam hidup sehari-hari, sering kita jumpai ada orang-orang yang suka sekali membicarakan kelemahan dan kesalahan orang lain. Ketika melihat orang lain jatuh ke dalam dosa atau berbuat kesalahan, mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip dan pergunjingan, sehingga orang yang berbuat dosa tersebut menjadi sangat malu. Berhati-hatilah. Di dalam Injil Lukas 6:38b dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sahabat kuntum yang terkasih, tidak selayaknya kita menghakimi dan menyudutkan orang yang berbuat kesalahan atau dosa tersebut. Tetapi sebaliknya kita harus berusaha agar ia tidak tenggelam dalam rasa bersalah, namun mengalami pemulihan. Caranya, Alkitab pertama-tama menyatakan bahwa kita harus menegurnya di bawah 4 mata, di mana firman Yesus Kristus tidak menyuruh kita sebagai penyiar berita dan menjadikannya sebagai konsumsi publik, tapi kita diperintahkan untuk menegur yang bersangkutan di bawah 4 mata, artinya tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Kita harus bersikap sportif dan kesatria untuk berani menegur yang bersangkutan,
bukan memperbincangkannya di belakang. Banyak kegagalan dilakukan oleh orang percaya, yaitu menegur saudaranya di hadapan umum, sehingga hal itu menimbulkan rasa malu dan sakit hati dalam diri yang bersangkutan. Bila kita berada di posisi yang salah, kita pun harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan serta jangan lekas marah dan tersinggung bila ditegur. Sahabat Kuntum yang terkasih, andaikan ajaran firman ini dipraktikkan dengan baik dan benar, kita boleh percaya bahwa umat Allah Tritunggal Maha Kudus akan hidup dalam kerukunan dan penuh damai sejahtera tanpa ada dengki dan dendam. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, "Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Sahabat Kuntum yang terkasih, dibutuhkan hikmat dari Allah Tritunggal Maha Kudus untuk membereskan persoalan dosa dan kesalahan orang lain. Karena jika tidak, maka kita cenderung menyelesaikannya dengan akal manusia yang akhirnya berdampak buruk bagi orang lain dan juga diri sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang di masa yang akan datang dengan baik. Terima kasih, selamat pagi dan salam.